Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi tadabbur kita terkait Al-Quran berdasarkan tertib nuzulnya, urutan turunnya Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas pengantarnya ya, pengantar peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, bagaimana kejadian ketika turunnya Al-Quran itu, turunnya wahyu pertama, kemudian bagaimana peran keluarga, terutama istri beliau, dan terakhir kita kemarin membahas bagaimana keturunan ayat-ayat yang turun pertama dalam 5 surat pertama, betapa menjadi sebuah rangkaian yang memberikan pelajaran berharga kepada kita, bagaimana seharusnya kita bagaimana pengajaran Allah kepada Nabi untuk merubah masyarakat yang tadinya dalam kondisi di titik nadir sebagai masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang khaira ummah di ujungnya nanti, bagaimana prosesnya yang seharusnya dilakukan gitu ya. Kemarin kita sudah membahas sekilas betapa wahyu pertama itu adalah Iqra, itu mengajarkan adalah supaya lebih menekankan kepada akhlak yang baik. Jadi seorang yang mau mengubah masyarakatnya, pertama harus punya ilmunya, kemudian punya akhlak yang baik, kemudian yang ketiga punya keteguhan mental, spiritual, dengan nanti di surat Al-Muzammil, di mana di situ akan dijelaskan karena engkau wahai Rasul akan mendapatkan kalimat-kalimat wahyu-wahyu yang tugas yang berat, maka bangunlah malam, berdoa dan sebagainya. Ya, baru setelah itu baru Al-Mudathir menyampaikan, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir, berdirilah dan sampaikan gitu ya, berilah peringatan. Nah, apa yang diberi peringatan itu, risalahnya, intinya itu adalah yang nanti akan disampaikan di surat Al-Fatihah. Jadi runutannya begitu serasi ya, mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita melakukan perubahan, melakukan perbaikan di masyarakat, dari masyarakat yang jahiliyah menjadi khairah ummah. Nah, sekarang kita coba masuk ke surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, yang menurut jumhur ulama merupakan surat yang pertama diturunkan oleh Allah pada Al-Quran, yaitu tepatnya di ayat 1 sampai 5. Itu adalah rangkaian ayat, satu paket ayat yang diturunkan pertama kali. Kemudian ayat ke-6 sampai 19 itu baru sekitar setahun berikutnya gitu baru turun. Tapi Allah memberikan petunjuk pada Rasul bahwa ini adalah lanjutan dari ayat yang pertama dulu. Dan kalau nanti kita lihat ada perubahan tone, perubahan dari ayat 1 sampai 5, kemudian yang di situ menekankan betapa kemurahan Allah, terus kemudian tentang bahwa Allah itulah yang memberikan pengetahuan dan sebagainya. Kemudian mulai ayat ke-6 itu memberikan tone-nya berubah, lebih tegas, lebih keras gitu ya, di ayat ke-6 sampai ke-19. Baik, kita akan mulai tadabbur kita surat Al-Alaq ini. Surat Al-Alaq ini dimulai dengan kata Iqra. Iqra ini yang sering diterjemahkan sebagai bacalah. Sebenarnya artinya adalah menghimpun.
Jadi kenapa diartikan membaca itu Iqra? Karena membaca itu sebenarnya menghimpun huruf-huruf gitu ya, sehingga kemudian menjadi suatu kata, menjadi suatu suara, menjadi suatu bunyi tertentu, menjadi suatu makna tertentu. Maka Iqra itu seringkali diterjemahkan sebagai membaca. Padahal sebenarnya arti dasarnya qara'a yaqra'u itu menghimpun. Sehingga kita sering mendengar juga penggunaan kata membaca ini udah bisa membaca situasi, membaca ya banyak hal yang intinya menghimpun dari yang kita pandangan kita, apa yang kita dengar itu dengan kalimat membaca. Nah, ada setidaknya ada dua kata yang digunakan Al-Quran untuk yang artinya sama-sama diterjemahkan sebagai membaca ini. Ada Iqra, ada Utlu. Utlu, tala, tilawah. Nah, itu sama-sama artinya membaca gitu. Hanya bedanya kalau utlu, tala, tilawah itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang objeknya itu adalah sesuatu yang suci. Jadi makanya Al-Quran itu tilawatul Quran gitu. Utlu kitab, Alkitab. Itu utlu. Tapi kalau Iqra itu membaca apa saja. Apa saja itu Iqra. Sehingga di sini diartikan oleh para mufasir, Iqra, bacalah. Baca apa? Baca apa saja. Baca apa saja, baca ilmu tentang apa saja, pengetahuan apa saja, bacalah gitu. Tapi syaratnya bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu, nama Robmu yang memelihara kamu, yang membuat kamu sehat, memberikan kamu rezeki, memberikan kamu bisa belajar, memberikan kamu kecerdasan dan sebagainya. Lakukan itu, baca semua pengetahuan itu dengan sikap batin bahwa aku bisa membaca ini, aku bisa belajar ini karena ada Robku yang memungkinkan aku untuk belajar itu. Jadi di sini ada dua konsep sekaligus, ya. Konsep untuk belajar satu sisi, kedua konsep tauhid sekaligus gitu. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi kita diminta untuk belajar apa saja, tidak hanya belajar misalkan belajar tentang agama saja, tapi belajar apa saja karena semua ini adalah ilmunya Allah. Tapi syaratnya bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang membuat kamu mungkin untuk belajar mendapatkan ilmu itu. Nah, kalau kita melakukan sesuatu atas nama seseorang misalnya, saya menandatangani surat ini atas nama pimpinan misalnya, dan misalnya atas nama ketua DKM saya tanda tangan gitu. Artinya ketua DKM itu harus rela saya melakukan itu gitu. Harus setuju bahwa saya melakukan itu dan harus seizin gitu ya atas ketua DKM itu supaya saya berhak untuk melakukan itu. Nah ini Iqra bismi rabbika, belajarlah dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita ilmu yang mau kita dapatkan itu harus kira-kira Allah ridho nggak aku belajar ini? Kira-kira Allah ridho nggak aku membaca ini? Kira-kira ilmu yang nanti aku dapatkan ini membuat aku semakin dekat atau Allah rela kepadaku atau tidak? Jadi itu pengertian pemahaman yang kita bisa dapatkan dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca, belajar apa saja, tapi atas nama seizin, serela, yang membuat Allah yang menciptakan kamu itu rela, gitu, senang. Nah di sini nanti diulangi 2 kali Iqra itu. Di ayat yang ketiga itu diulangi lagi Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan dengan nama Tuhanmu yang akram, maha pemurah, maha dermawan. Jadi ini sifat Allah yang pertama
diungkapkan dalam Al-Quran. Karim, Akram ini Akram itu superlatif dari Karim, yang paling gitu, yang paling pemurah untuk kamu, yang begitu banyak karunia-Nya buat kamu gitu. Jadi kita belajar itu atas nama Tuhan yang menciptakan kamu, yang begitu banyak kebaikannya, begitu dermawan kepada kamu, begitu baik. Sehingga ketika kita belajar itu, kita punya mindset seperti itu nih. Allah begitu baik sama aku bisa belajar, maka aku harus belajar ini sebaik-baiknya, dan nanti ilmu yang nanti aku dapatkan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya pada demi Allah yang sudah maha baik padaku gitu. Nah, di sini ada penjelasan tentang tentang penciptaan ya. Jadi kan belajarlah demi atas nama Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan manusia ini dari alaq. Alaq itu sesuatu yang menggantung sebenarnya, menempel menggantung. Alaq, alaqoh itu sesuatu yang menempel, sesuatu yang kecil, sesuatu yang nggak ada artinya, dan menempel pada sesuatu dan kondisinya itu menggantung. Itu alaq. Nah, ini diartikan sebagai embrio yang bermula dari zigot itu yang menempel pada dinding rahim, dan memang posisinya menurut ilmu pengetahuan seperti itu, ada yang menempel di dinding rahim dan posisinya menggantung. Artinya di sini menyiratkan bahwa kamu tuh jangan sombong. Kamu tuh asalnya dari sesuatu yang nggak ada artinya, sesuatu yang kecil dan nempel di sesuatu yang tersembunyi gitu. Jadi jangan sombong. Makanya nanti di segmen yang kedua di surat Al-Alaq ini, setelah 1 sampai 5 itu langsung Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Mereka mengira bahwa mereka itu sudah memiliki cukup, nggak perlu yang lain, nggak perlu. Di awal dibilang kan kamu itu dari suatu alaq yang kecil, yang nggak yang remeh, dan nggak bisa berdiri sendiri lagi, nempel gitu, nempel di satu dinding yang tersembunyi, yaitu janin gitu. Janin itu kan disebut janin karena tersembunyi. Satu akar kata dengan jin itu karena nggak terlihat itu, makanya disebut janin. Nah, kemudian konsep lain yang diajarkan di sini juga bahwa alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan wahyu yang kedua ya, di surat Al-Qalam itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan maha baik, maha pemurah kepada manusia itu, yang mengajarkan kamu. Yang mengajarkan kamu itu adalah Allah sebenarnya. Jadi kamu belajar, kamu bisa mengerti, memahami itu, sebenarnya yang mengajarkan kamu itu adalah Allah. Nah, melalui apa? Al-Qalam. Al-Qalam ini banyak tafsirnya. Ada yang mengatakan Al-Qalam itu adalah sesuatu pengetahuan yang terpelihara di Lauhil Mahfuz. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Qalam ini sebenarnya ya diartikan sebagai pena, kan qalam itu pena ya. Sebagai sesuatu yang ditulis. Jadi di sini kan orang itu kalau belajar kemudian tidak dituangkan ke suatu media lain, maka bagaimana ilmu yang dipelajari itu bisa menyebar, dipahami oleh orang yang lain. Sehingga di sini ada penekanan pentingnya Al-Qalam, menuliskan apa yang kita ketahui, ilmu yang kita ketahui, menuliskan, atau sekarang mungkin bisa aja merekam gitu ya. Artinya supaya orang lain juga bisa tahu ilmu yang kamu dapatkan itu. Dengan berbagai media yang bisa dibuat gitu ya. Artinya di sini itu di wahyu yang pertama Allah sudah agama ini itu sudah menekankan tentang pentingnya belajar dan mengajar. Jadi kalau orang Islam itu nggak terdepan dalam belajar mengajar, ya sebenarnya kebangetan kan dari sejak awal gitu. Jadi pondasi
peradaban tadi yang disebutkan pada datang tadi itu adalah bahwa masyarakat atau umat ini itu harus melakukan segala sesuatu itu berdasarkan ilmu, pemahaman yang benar, yang diridhoi oleh Allah, dan kemudian menyebarkan pemahaman itu kepada yang lain dengan kolam itu. Yang alam al insan nama alam ya alam, yang mengajarkan kepada manusia itu segala sesuatu yang dia tidak ketahui. Jadi dengan belajar itu Allah dengan perantara Iqra, dengan perantara membaca, maka Allah akan mengajarkan kepada orang yang membaca itu dengan sesuatu ilmu pengetahuan yang kita tidak ketahui. Tadi Pak Hadi kan sudah membacakan ilmu yang didapatkan beliau sebelumnya kepada kita tentang hal-hal medis yang keseharian yang bermanfaat untuk kita, yang mungkin sebagian dari kita belum tahu tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu adalah ilmu yang dibaca oleh Pak Hadi dan kemudian Pak Hadi sampaikan melalui mimbar tadi gitu. Nah ini sesuatu yang diwahyukan oleh Allah pertama kali gitu ya, di surat Al-Alaq ini. Nah baru kemudian ayat 1 sampai 5 ini selesai. Jadi wahyu yang pertama turun itu kepada Nabi 1 sampai 5 ini itu menekankan betapa Allah itu Maha Pemurah, Allah itu menekankan kepada Nabi yang nanti mengajarkan kepada umatnya untuk selalu belajar, selalu Iqra, selalu membaca situasi, membaca kondisi masyarakatnya, kira-kira strategi seperti apa, pendekatan seperti apa yang perlu dilakukan dan sebagainya itu selalu Iqra. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, baru kemudian nanti wahyu yang kedua turun itu Al-Qalam. Itu nanti besok kita bahas. Itu berkaitan dengan pilar berikutnya dari seseorang yang ingin merubah masyarakatnya, yaitu nanti akhlaknya. Nah, ayat yang turun, wahyu yang turun pertama 1 sampai 5 ini. Nah, ayat-ayat berikutnya itu turun baru sekitar setahun berikutnya. Itu berkaitan ketika Nabi mulai menampakkan, jadi mulai nanti melakukan sholat di Ka'bah, ya. Sehingga mulai kelihatan, loh ini ngapain, mulai ada gangguan, ya nanti oleh Abu Jahal dilarang. Ini yang di sini ada ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah engkau melihat ada seseorang yang menghalangi, melarang orang untuk sholat gitu. Dan kita melihat di sini Nabi begitu beraninya, begitu memiliki keberanian yang sangat luar biasa, walaupun masih sedikit banget ini tahun pertama ini, mampu berani sebenarnya ini pengajaran Allah ya, melawan Abu Jahal yang punya kekuasaan, punya pengikut banyak, membantah gitu, melawan Abu Jahal itu dengan perkataan di sini, nah ini alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah engkau dia itu mengetahui bahwa Allah itu melihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jadi Abu Jahal di sini melarang Nabi dan pengikutnya untuk sholat. Ya, diriwayatkan di situ termasuk salah satu sahabat Abdullah bin Mas'ud yang menentang Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kecil, dan orang si Abu Jahal ini, kamu ini siapa? Kamu ini orang kecil, nggak ada. Aku ini pengikutnya banyak. Fisiknya kecil. Nah kata Nabi, enggak. Nanti kamu nih, bin Mas'ud ini, nanti suatu saat akan menghinakan Abu Jahal ini. Dan terbukti pada saat
perang Badar nanti setelah di Madinah, yang membunuh Abu Jahal itu Abdullah bin Mas'ud, menuduh terakhir ya. Jadi dinaiki badannya itu sudah terkapar gitu, dinaiki. Pada saat itu si Abu Jahal masih sombong. Kamu sudah mendaki posisi yang tinggi, sudah pada posisi gitu masih sombong ya. Terus dibunuh sama Abdullah bin Mas'ud. Nah, Nabi pada saat itu menantang Abu Jahal. Al-yad unadiyah, sanad uzzabaniyah. Panggil semua pengikutmu itu. Pembelamu itu panggil semua. Falyad unadiyah, sanad uzzabaniyah. Maka kami akan memanggil Zabaniyah. Zabaniyah itu malaikat-malaikat al-kuju neraka itu Zabaniyah. Sanad uzzabaniyah. Maka kami akan menerang Abu Jahal dengan pengikutnya segitu banyak. Nabi ya bisa dibilang sendirian gitu. Kalau bukan karena wahyu Allah yang mendorong Nabi mengatakan itu, nggak mungkin. Jadi Nabi mengatakan, ya ini karena Allah menurunkan ini untuk sampaikan, ya sampaikan. Sana di uzzabaniyah. Kalla, sungguh tidak, la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan ikuti, jangan taati dia ini untuk tidak sholat. Dan sebaliknya wasjud waqtarib. Nah ini kalau kita melihat keserasian pembuka dan penutup dari surat ini, diawali dengan ikra, membaca, diakhiri dengan sujud waqtarib dan mendekat. Nah, seharusnya ilmu kita itu membawa kita kepada kerendah hatian, kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira poin-poin penting dari surat Al-Alaq yang mungkin kita bisa ambil dari pembahasan ini. Ya, selanjutnya mungkin kita Pak Adi menjelaskan proses awal ya. Jadi dari Allah ke Lauhil Mahfud, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, langit yang terdekat, baru secara sekaligus, kemudian turun secara bertahap kepada Nabi selama 22 tahun, 22 hari, itu kurang lebih 23 tahun lah. Nah, itu pada saat itu sebenarnya ketika setiap satu ayat turun, satu wahyu turun, Nabi minta dituliskan kepada para penulis wahyu itu ya. Ya, tapi ada yang di kulit, ada yang di tulang, ada di macam-macam ya. Dan dihafal, yang jelas, yang paling utamanya dihafal itu. Nah, kemudian sampai Nabi meninggal masih dalam kondisi seperti itu. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina Ali itu mengumpulkan gitu ya, sudah mengumpulkan pada saat itu. Tapi belum menjadi suatu yang terkumpul mushaf seperti sekarang ini. Nah, baru pada zaman Sayyidina Umar ketika ada para hafidh yang syahid dalam sebuah perang, kemudian Sayyidina Umar mengusulkan untuk pengumpulan gitu ya, pengumpulan. Apalagi Islam mulai tersebar ke berbagai daerah, sehingga perlu ada standarisasi, karena bisa jadi ada kiroah yang berbeda gitu ya di itu. Nah kemudian baru ada zaman Utsman, dibentuk panitia gitu ya untuk mengumpulkan, dan kemudian ini standarnya seperti ini, Mushaf Utsmani, tapi belum berharokat, terus apalagi ilmu tajwid itu belakangan ini. Nah pada saat zaman Sayyidina Ali, menemukan banyak orang yang salah menangkap Al-Quran, karena bahasa Al-Quran ini dalam bahasa Arab, sementara muslimin sudah bukan hanya orang Arab aja gitu, sehingga perlu ada penjelasan atau keterangan tambahan dari ayat-ayat ini, termasuk wakofnya di mana berhenti, di mana cara membacanya gimana. Nah, kemudian Ali menugaskan Abul Aswad Ad-Duwali untuk itu ahli bahasa Arab gitu, tata bahasa, untuk merumuskan ilmu harokat, wakof dan sebagainya, kemudian ilmu tajwid itu setelah Sayyidina Ali gitu. Jadi kalau dibilang berapa tahun ya kira-kira
Khulafaur Rasyidin itu kan sekitar 30 tahun itu ya. Berarti ya ya sekitar itu baru ada ilmu yang bahasa Arab yang kita kenal sekarang gitu ya, tajwid, kemudian ilmu tata bahasa, nahwu, shorof itu belakangan berkat Al-Qur'an. Ya memang corak tafsir itu beragam ya, beragam tergantung latar belakang si ahli tafsirnya. Ahli tafsir yang misalkan ahli bahasa gitu ya, dia menguraikan makna Al-Qur'an ini dari sisi kebahasaan. Ini apa sih bahasa ini bedanya dengan bahasa ini? Ada yang ahli sejarah, itu menguraikan ini dari sudut pandang sejarah. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan sejarah dan sejarah itu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan berikutnya. Ada ahli ilmu pengetahuan, jadi ada tafsir sains, ada tafsir sufi, ada tafsir ahli filsafat dari falsafi dan sebagainya. Jadi semuanya sebenarnya ingin menafsirkan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an ini dari sudut pandang itu, dan semuanya indah gitu dan saling melengkapi. Nah, kalau dikatakan sejak kapan ada mushaf dengan ada terjemahan atau tafsirnya, persisnya saya nggak tahu kapan. Tapi kalau dari mulai dari ilmu tafsir itu sendiri, itu sejak zaman sahabat sudah ada. Di antara ahli tafsir zaman sahabat itu Ibnu Abbas, yang didoakan oleh Nabi sejak lahir itu mahir mentakwil Al-Qur'an gitu. Itu Ibnu Abbas. Sehingga sering diutus oleh khalifah itu untuk menjelaskan. Salah satunya misalnya pas zaman Sayyidina Ali, Ibnu Abbas itu diutus untuk berdiskusi dengan Khawarij. Itu Ibnu Abbas sendiri. Jadi sampai sekarang pun ada. Ini menurut Ibnu Abbas begini. Itu tafsir zaman sahabat. Itu mungkin. Enggak pahamin. Ya. Pertama itu adalah itu sampai ayat kelima. Itu maksud saya, kalau selanjutnya memang coba apakah tadi kan katakan wahyu kedua itu Al-Qur'an, tapi kan masih ada ayat-ayat yang lain ya. Itu bagaimana Pak? Turunnya apakah itu dulu, itu tidak dulu dari Al-Qur'an, kemudian nanti nyambungnya gimana? Iya. Gitu Pak. Ya, jadi memang Al-Qur'an turunnya banyak begitu ya. Termasuk misalkan ayat terakhir itu Al-Maidah ayat 3 ya. Al-Yauma akmaltu. Itu di tengah-tengah ayat, bahkan bukan lagi di tengah-tengah surat, di tengah-tengah ayat bicara tentang makanan, terus mengatakan Al-Yauma akmaltu lakum dinakum ini. Nah, memang turunnya Al-Qur'an itu berdasarkan peristiwa konteks yang terjadi pada saat itu. Tapi Nabi diberikan petunjuk ini posisinya di mana. Kayak ini misalkan Iqra sampai 1 sampai 5. Terus habis itu pindah ke Al-Qalam. Habis itu pindah ke Al-Muzammil. Al-Muzammil juga nggak full gitu ya. Nanti terus Al-Mudatsir. Al-Mudatsir juga ayat 1 sampai 7 aja. Nah, nanti ada konteks yang lain, ada peristiwa yang lain, turun ayat ini, Nabi mengatakan letakkan ini di posisi ini. Karena itu yang mendasari juga bahwa pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya yang tadi kan proses yang tadi kita bahas dari Allah Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Ada juga yang berpendapat yang secara sekaligus itu kedadai Nabi. Jadi Nabi itu sebenarnya sudah diinstal Al-Qur'an gitu ya. Jadi sudah jalan itu berdasarkan Al-Qur'an. Jadi tahu ketika tapi dibacakan itu nurut, kalau diperintahkan Nabi untuk baca, makanya wala ta'jil lisanaka li ta'jala bih, jangan engkau buru-buru menyampaikan itu. Nanti kalau sudah waktunya sampaikan, nanti aku kasih tahu. Dan innahu alaina bayyana. Jadi nanti pada saat kapan kamu perlu sampaikan, aku nanti akan kasih tahu dan aku ejakan, aku pandu gitu ya. Nah itu pendapat yang kedua selain yang tadi ya. Jadi ketika Al-Qur'an ayat itu turun disesuaikan dengan
konteks kondisi pada saat itu dan perintah Allah. Tapi Nabi tahu ini tuh posisinya ada di mana. Gitu. Ya Allah yang bantu. Allah. Dan itu ya Pak ya, kemudian yang itu mengenai bahkan kenapa enggak waktu Nabi masih ada gitu. Tapi yang Yusuf itu kan setelah Nabi wafat, kemudian yang pertama saya bilang Iya. Iya, jadi pada saat zaman Nabi, jadi setiap Al-Quran turun, Nabi itu meminta sahabat untuk menghafal dan mencatat langsung. Iya. Tapi kan masih dalam suhuf-suhuf, dalam tulang, ada yang ini kulit dan sebagainya gitu. Belum tertata rapi. Nah, banyak juga yang menghafal gitu ya. Orang-orang pada saat itu hafalannya kuat-kuat. Nah, muncul untuk mengusulkan itu menjadi satu mushaf itu idenya sebenarnya dari zaman Sayyidina Umar. Ketika ada sebuah peperangan yang menyebabkan banyak hafiz Quran itu syahid. Wah, ini perlu nih dibuat seperti ini. Nah, dibuat panitia dan akhirnya jadinya pas zaman Sayyidina Utsman. Itu jadi Mushaf Utsmani namanya. Gitu. Ya, terima kasih buat pendahulu-pendahulu kita yang kalau enggak kita nggak bisa baca. Ba, ta, sa, nun, ya sama semua itu nggak ada titiknya. Iya. Sudah Pak. Makasih. Ada yang Siap. saya yang belum paham. Sebenarnya kemarin waktu hari Minggu mau ada tempat Oke, para bocah. mengenai nuzul Quran. Quran kan memberi turunnya ayat. Ya Pak. Nah, saya hubungkan dengan inna Lailatul Qadar. apa hubungannya itu? Apa saya belum paham. Ya, udah. Ya. Jadi kalau kan tadi proses turunnya Al-Quran itu kan di ujungnya itu ada dua ya. Pertama turun sekaligus. Apakah itu ke Baitul Izzah atau langsung ke Nabi itu sekaligus. Yang pertama sekaligus. Nah, yang ada yang turun tahap demi tahap gitu ya. Sesuai dengan kondisi dan lain-lain. Nah, turunnya sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Ya? Turunnya dari Allah. Iya, dari apa namanya? Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu. Yang pokoknya yang sekaligus itu. Makanya inna anzala itu turun sekaligus. Tapi ada yang menggunakan kata nazzala itu. Misalnya nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu turunnya sedikit berulang-ulang itu. Nazzal itu ada pengulangan di situ. Nah, pengulangannya itu yang pertamanya itu yang diperingati nuzulul Quran itu. Jadi ada yang waktu ketika turun sekaligus itu Lailatul Qadar. Ada waktu pertama wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini. Itu nuzulul Quran. Nah, walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat ini sebenarnya waktunya sama. Bahwa sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah sama dengan turunnya pertama itu. Tapi kira-kira kalau yang dipahami umum dan dijadikan peringatan hari nuzul Quran itu adalah yang ini, bukan Lailatul Qadar. Belum tentu Lailatul Qadar karena nggak ada yang tahu. Gitu. Ya, yang saya paham gitu kan, makanya saya masih belum paham. Nah, nuzul Quran itu yang dibilang turunnya dikatakan Anjalnahu Lailatul Qadar. Iya. Kok Lailatul Qadar nggak ada yang pasti. Berarti Lailatul Qadar bukan 10 akhir gitu kan? Iya, betul. Ya itu ya memang ada perbedaan pendapat, tapi yang umum diketahui ya itu yang kalau Lailatul Qadar itu malam ketika turunnya Al-Quran secara sekaligus karena anzala di situ. Kemudian ada peristiwa lain pertama ayat Al-Alaq 1 sampai 5 itu. Yang itu yang berpendapat itu sebuah peristiwa yang berbeda gitu. Dan tadi kan tahapan kedua itu dari Lauhul Mahfuz ke
Baitul Izzah itu. Nah itu bulan Ramadan yang jelas. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran itu turun sekaligus itu pasti di situ, pasti dia Ramadan. Terus peristiwa kedua adalah peristiwa turunnya ke Nabi ini. Gitu. Jadi yang suka 10 hari terakhir itu yang Lailatul Qadar. sekaligus ya. Sekaligus. Tapi hari ini belum tahu ke satu ke dua. Belum tahu. Ya hanya isyarat-isyarat dari Nabi tadi. Jadi Pak Umar, susunan di dalam buku kitab Al-Quran ini, tadi kan yang pertama Al-Alaq, terus Al-Qalam. Ya. Tapi susunan di dalam kitab ini, kenapa tidak sesuai dengan turunnya ayat itu? Misalkan yang pertama kan, yang pas halaman pertama kan Al-Fatihah. Nah, itu atas dasar apa ya Pak panitia itu? Bukan panitia, itu dari Nabi. Dari zaman Nabi sudah menentukan itu. Jadi ada tartib mushaf, ada tartib nuzul. Yang kita pelajari sekarang ini tartib nuzul kan. Yang pertama Iqra dulu, terus nanti Al-Qalam. Itu tartib urutan berdasarkan turunnya. Tapi tartib mushaf itu sudah ditentukan. Sejak awal sudah ditentukan. Nabi makanya ini taruh di sini, ini surat ketiga, ini surat ke-25. Itu dari Nabi. Oh, masa ini berdasarkan wahyu ya, bukan berdasarkan wahyu. Bukan apa Ali atau apa yang merumuskan. Ini semua ini urutannya, bahkan makanya urutan ketika antara satu surat dengan surat yang lain itu begitu serasi itu karena memang dari Allah. Mau ke panitia Iya, panitia mau ngumpulin aja. Dia mengumpulkan aja, bukan para sahabat itu memang sudah tahu ya. Iya, ya dikasih tahu Nabi dari Allah. Ya, itu selama ini jadi pertanyaan juga dia. Karena kenapa Iqra ini bukan di pertama gitu. Iya. Tadi sudah dibilang Nabi turunnya itu ini posisinya. Betul. Al-Fatihah kan turun kelima nih, tapi jadi surat pertama. Iya. Memang saya Pak panitia ya. Kan tadi yang Ali yang pas namanya Sayyidina Utsman ada lajnah, panitia. Barangkali menghindari kekeliruan ya. Jadi dari setiap sahabat itu menyampaikan ini begini gitu ya susunannya. Iya, tapi betul. tetap berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh ke Makanya, Rasulullah, urutannya ini gitu ya. Ya, dan redaksi maupun urutannya itu sangat mutawatir. Artinya semua sahabat yang mengatakan sama gitu. Jadi bukan jadi kan kalau saya mengatakan begini terus Pak Gugui mengatakan begini kan diragukan mana yang benar kan gitu. Tapi kalau mutawatir itu hampir semua sama ininya gitu. Jadi ya sudah ini gitu. Iya. Apalagi ada jaminan Allah yang akan menjaga gitu. Pak Dokter, enggak ada yang sampaikan? Panitia tadi. Ya. Enggak, Pak Gugui bilang panitia itu tadi kaitannya dengan apa itu? Dengan mengumpulkan kan tadi ditulisnya di berbagai media ya, termasuk hafalan para sahabat-sahabat. Jadi panitia itu sebagai sarana untuk mengindikan kepada mengumpulkan para ahli Quran. Jadi panitia itu terikat pada perintah Allah. Betul. Menyusunnya. Yang membentuk Sayyidina Utsman. Ya, jadi tidak ada yang bukan dari Allah. Kita yakin itu. Dan semua muslim sepakat. Kenapa? Kita yakin dan semua muslim sepakat ini sepenuhnya dari Allah. Yang dari Allahnya itu bukan Utsmannya, tapi ke Muhammad. Kan Muhammad masuk sana, masuk ke sini. Nah, itu hanya Utsman dan sebagainya hanya memasukkan aja ya. Hanya ada juga jangan kaget kalau ada, kan sering kita baca Al-Quran itu terdiri dari berapa ayat? Ada yang 6.666, ada yang 6.200 sekian. Itu bukan berarti bisa aja dua-duanya benar gitu. Tapi penggalan ayatnya bisa aja beda gitu. Jadi kayak misalnya ya yuhal muzammil qumil laila illa qalila awingkus alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu kan la itu kan belakangnya itu kan. Nah, ini ya yuhal muzammil ini
ini satu ayat di sini berhenti, atau kalau ngelihat rimanya kayaknya ini ya ayyuhal muzammil ini nggak ada ayat sini. Jadi ada yang berpendapat ayat pertama itu sampai qumil laila illa qalila itu. Ada Al-Fatihah yang sering kita ini kan. Bismillah itu ayat pertama bukan gitu. Nah, tapi tidak ada perbedaan dari secara redaksi ayatnya itu sama semua. Jadi bisa jadi misalnya kan surat Al-Kahfi di Quran yang umum kita baca 110 ayat, tapi ada yang mushaf lain mungkin 115 ayat. Jadi bisa aja penggalannya beda gitu. Sesuai dengan mungkin Ya ada sanatnya pasti ada sanatnya. Semuanya ada sanatnya sampai ke Nabi. Banyak bertanya tadi itu sebenarnya bagus ya. Asalkan tujuannya memang pengen tahu, ya, pengen untuk melengkapi pengetahuan ya, seperti yang sering disampaikan. Tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya itu memang bukan pengen tahu, tapi pengen menjatuhkan gitu, menjatuhkan. Nah, kayak contoh yang ini, pertanyaan yang sama di surat Al-Furqan ini dikatakan waqala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafir, laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidan. Kenapa Al-Qur'an itu enggak diturunkan aja sekaligus semuanya gitu. Ini pertanyaan kita juga sebenarnya, tapi kan beda tujuannya. Kita pengen penasaran karena pengen tahu. Ini enggak, ini untuk menjatuhkan kok sedikit-sedikit. Dijawab oleh beda niat, tujuannya beda. Dijawab oleh Allah untuk menjawab itu, kadzalika linusab kita bihi fuadak. Itu untuk meneguhkan hatimu. Jadi karena kalau misalkan ada peristiwa, terus misalnya diturunkan sekaligus gitu. Ada peristiwa tadi yang Pak Aris cerita itu. Terus Nabi kan kalau sudah sekaligus kan harus mencari dulu yang mana gitu. Kalau ini kan yang ini. Ini yang ini gitu, ayat yang turun gitu. Jadi ini untuk linusab bitabihi fuadak wa nazzalnahu tartila, dan kami turunkan berangsur-angsur bersering-sering itu secara tartil, secara ya tepat itu ini ya, tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang dan lain-lain. Jadi pertanyaan itu sebenarnya juga sudah ditanyakan oleh, karena kitab-kitab sebelumnya diturunkan sekaligus. Ya, Al-Qur'an ini kenapa kok enggak sekaligus? Ya ini supaya kan kalau dikasih tahu sekali sama diulang-ulang itu kan pasti lebih kuat ya. Dan tepat itu konteksnya langsung kena gitu. Ya, karena peristiwa itu juga berulang. Ya. Peristiwa itu berulang. Kalau kita bilang itu budaya, mode itu berulang. Kenapa sekarang banyak orang yang telanjang itu sama dengan orang dulu. Balik ke sana ternyata gitu. Jadi seolah-olah apa sih sebenarnya? Kita lucu kan? Kita merenungkan itu. Tadi Pak Umar bilang, penyakitnya ilmu itu kebablasan. Dan ilmu itu paling menyebabkan kita untuk gampang untuk mengambil sikap sombong karena punya pengetahuan lebih gitu kan. Orang lebih kaya, orang lebih pinter. Pokoknya yang lebih-lebih itu menyebabkan kita mengambil alih sifatnya Allah gitu kan. Walaupun sebenarnya boleh, tapi untuk hal-hal khusus itu boleh. Tapi kan kadang kita kan kesilap sama, jadi pinternya gini ya, saya itu tetap meyakini orang yang berbuat jahat itu kebanyakan dia tadinya nggak sampai sejauh itu, tapi tahu-tahu gitu kan ya. Tapi karena perbuatan jahat itu kan, begitu saya berbuat jahat satu itu akan menarik kejahatan yang kedua. Kalau saya berbohong satu itu akan menarik bohong berikutnya, termasuk untuk melindungi kebohongan yang pertama. Nah kalau kita nggak sadar di situ, itu terus kita narik terus kan. Kenapa? Tubuh kita ini kan konduktor yang paling bagus. Kalau Pak Umar kan, kita itu konduktor yang paling bagus. Makanya kalau kita di airnya kena strom listrik, kita langsung kena. Gitu kan. Jadi kalau saya kena listrik, saya pegang Pak Hadi juga kena. Karena konduktor yang paling bagus. Artinya apa? Apa yang ada di diri kita itu akan menarik seluruh alam itu untuk yang familiar. Gampangnya yang frekuensinya sama. Itu akan tertarik. Karena itu hukum alamnya itu sunatullah. Jadi makanya hati-hati. Jangan meremehkan perbuatan buruk walaupun kecil. Karena apa? Dia akan narik temennya. Saya mempelajari banyak hal yang seperti itu. Seperti ini kan, motivator tentang kekayaan gitu. Ternyata sama pakai hukum itu juga gitu kan. Jadi pengen kaya dengan modal dengkul. Untuk sistematikanya, ada semua. Jadi begitu maksudnya. Orang tuh ngumpul-ngumpulin yang kayak gitu itu.
Di Quran kan ngomongnya gitu. Sampai secara empirik dimunculkan supaya muncul di angan-angan. Nanti angan-angan itu kan mempunyai frekuensi tersendiri. Dia akan menarik hal yang sama gitu kan. Hanya dulu saya pernah cerita, orang itu kalau mau kaya nabung, itu bukan kata-kata biasa. Karena apa? Kalau kita nabung, kita punya uang itu akan menarik uang yang lainnya. Itu secara psikologis gini, saya punya tabungan, itu melihat peluang bisnis. Apa ya ini? Karena apa? Karena saya merasa punya tabungan. Tapi kalau enggak, lewat aja. Enggak akan menarik saya gitu kan. Karena saya enggak punya tabungan, enggak punya uang, enggak punya. Nah itu kan. Makanya terus muncul pelajaran prihatin. Prihatin itu bahasa Jawa prihati. Prihati itu hatinya dipedihkan. Supaya apa? Itu kan sebenarnya formula yang sangat hebat. Agama kita ngajarkan orang prihatin. Artinya apa? Kamu itu harus mencapai titik terendah dulu. Supaya nanti kalau ada malapetaka sampai serendah itu pun kamu masih tahan gitu kan. Nah, banyak orang yang hebat-hebat, yang paling gampang kita lihat orang hebat secara materinya gitu. Itu kadang dulu-dulunya mau betul-betul kita kayak si siapa? Yang anak singkong itu kan mau dulunya sengsara bener gitu. Iya, jadi waktu kan dia mau buka waktu masih muda. Loh, itu kenapa? Itu kan hampir 80% dari gajimu. Hilang, kamu sampai seberani itu. Wah, nggak punya apa-apa malah juga tetap ini survive kan. Jadi levelnya memang cuma kehilangan 80%, enggak apa saya. Mungkin kehilangan 100% aja saya sudah sering kayak gitu. Kita nggak berani. Kita 30% lah, yang 70% masih aman gitu aja gitu. Saya mungkin berani, ya saya belum tentu berani kan, takut juga akhirnya nggak terjadi ini. Hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya kan hanya dibentuk dari suatu peristiwa yang sebenarnya gampang dipelajari. Baik, karena waktu udah lewat 10 menit, jadi mungkin pembahasan kita mengenai ayat yang turun pertama itu Iqra, saya menyimpulkan bahwa dari pembahasan ini yang pertama kepada Al-Quran itu kita harus membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, dan mengajarkannya. Kurang lebih mungkin seperti itu kewajiban kita kepada Al-Quran, supaya mungkin kunci dari tadi Iqra ini bisa kita jalankan Iqra di baca semua. Kenapa Pak? Iqra itu belajar semuanya. Ya. Apa aja. Jadi mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari pembahasan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di besok hari di ayat berikutnya. Ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.